Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dari kelompok 4 yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Diorama pada Materi Keberagamaan Umat Beragama di Sekolah Dasar. Yang beranggotakan yang pertama Nadia Fadila Azhar 106, Nadia Rismala Dewi 121, Adi Safira 119, Regita Oktaviani 143, Indah Setiawati 144. Latar belakang masalah pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan dalam konteks keberagaman, budaya, dan agama. Penting bagi siswa sekolah dasar untuk memahami dan menghargai perbedaan tersebut. Dalam metode pembelajaran konvensional, seringkali kurang menarik dan tidak efektif. Media pembelajaran inovatif seperti diorama dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pemahaman siswa. Diorama menawarkan pendekatan visual yang memungkinkan siswa melihat representasi fisik dari berbagai aspek keberagaman umat beragama, seperti tempat ibadah dan tradisi. Ini membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran berbasis diorama pada materi keberagaman umat beragama kelas 4 di sekolah dasar. Yang kedua, pengetahuan kelayakan media pembelajaran berbasis diorama pada materi keberagamaan umat beragama kelas 4 di sekolah dasar. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis diorama pada materi keberagamaan umat beragama kelas 4 di sekolah dasar. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran berbasis diorama pada materi keberagamaan umat beragama kelas 4 di sekolah dasar. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoris menambahkan referensi dalam pengembangan media pembelajaran PKN di sekolah dasar sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengembangan media pembelajaran berbasis diorama. Yang kedua, manfaat praktis penulis menambahkan wawasan tentang pengembangan media diorama bagi pendidikan menjadi sumber inspirasi dalam mengembangkan media pembelajaran, dan bagi peserta didik mengalami pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Bagi sekolah, bahan pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang tepat. Bagi peneliti lain, sebagai rujukan dan sumber informasi penelitian lanjutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 2 kajian pustaka. Yang pertama, media pembelajaran. Pengertian media. Media pembelajaran merupakan alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari pendidik kepada peserta didik agar pembelajaran lebih efektif. Istilah media berasal dari bahasa Latin medium yang berarti perantara. Dalam konteks pendidikan, media pembelajaran digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar dan membantu siswa memahami konsep serta keterampilan baru. B. Jenis-jenis media pembelajaran. Menurut Ramli 2012, media pembelajaran dibagi menjadi 5. Yang pertama, media tanpa proyeksi 2 dimensi. Contohnya, gambar, poster, dan peta. Yang kedua, media tanpa proyeksi 3 dimensi. Contohnya, seperti benda nyata, model, dan boneka. Yang ketiga, media audio. Contohnya, seperti radio dan tape recorder. Yang keempat, media dengan proyeksi. Contohnya, seperti film, slide, dan overhead projector. Yang kelima, media elektronik. Contohnya, seperti TV dan VCR yang menampilkan gambar dan suara dari jarak jauh serta dapat merekam dan memutar ulang. A. Kelebihan dan kekurangan media. Yang pertama, media elektronik. Kelebihannya, yang pertama, menyajikan pembelajaran yang lebih hidup dan menarik. Yang kedua, memungkinkan demonstrasi proses secara nyata. Kekurangannya, yang pertama, membutuhkan dukungan teknis dan biaya tinggi. Kedua, bergantung pada listrik dan alat khusus yang mungkin sulit diakses. Yang kedua, media non-elektronik. Kelebihannya, yang pertama, memberi pengalaman belajar langsung di situasi nyata. Yang kedua, melatih keterampilan melalui penggunaan berbagai indera. Kekurangannya, yang pertama, kunjungan luar sekolah beresiko dan bisa berbahaya. Yang kedua, biaya objek nyata lebih tinggi dan beresiko rusak. Yang ketiga, tidak selalu memberikan gambaran lengkap tanpa dukungan media lain. 2. Diorama. A. Pengertian diorama. Diorama adalah media pembelajaran 3 dimensi berukuran kecil yang menggambarkan suatu keadaan atau aktivitas nyata. Diorama bertujuan untuk memperagakan dan menjelaskan situasi sebenarnya dalam bentuk visual mini yang dapat divisualisasikan.
B. Jenis-jenis diorama. Yang pertama, diorama tertutup, dibatasi oleh dinding di semua sisi kecuali apa yang dilapisi kaca, umumnya digunakan di museum. Yang kedua, diorama lipat, dibuat dari kertas berbentuk 3 sisi yang bisa dilipat, praktis dibawa namun perlu ketelitian. Yang ketiga, diorama terbuka, tanpa dinding seperti maket, memberi pandangan lebih luas terhadap objek yang ditampilkan. C. Tujuan dan fungsi media diorama. Yang pertama, mengatasi kesulitan saat mempelajari objek yang terlalu besar. Kedua, mempelajari objek yang telah terjadi di masa lalu. Yang ketiga, mempelajari objek yang tidak terjangkau secara fisik. Yang keempat, mempelajari objek yang mudah dijangkau tetapi tidak bisa diamati langsung, misalnya suara. Yang kelima, memberikan keterangan visual yang memadai. 6. Mempelajari konstruksi abstrak dengan visualisasi proses dari objek luas. D. Kelebihan dan kekurangan diorama. A. Kelebihan. Yang pertama, membuat siswa lebih kreatif dan tidak bosan. 2. Memberikan gambaran visual secara nyata dan mini. 3. Membawa dunia nyata ke kelas dalam bentuk mini dan 3 dimensi. 4. Menggambarkan peristiwa pada tempat dan waktu tertentu dengan lebih nyata. B. Kekurangan. Yang pertama, tidak semua siswa kreatif dan alat yang digunakan rumit. 2. Tidak bisa menjangkau peserta didik dalam jumlah besar. 3. Membutuhkan waktu dan biaya. 4. Memerlukan kreativitas tinggi dari guru dan siswa. C. Langkah-langkah pembuatan diorama keberagaman umat beragama. Alat dan bahan: tusuk sate, styrofoam, gunting, cutter, lem tembak, cat air, kuas, air, stik es krim, pensil warna, dan double tip. Cara pembuatan: yang pertama, tentukan ide dan tema. 2. Siapkan alat dan bahan. 3. Buat latar dan dasar. 4. Hias bagian dalam dengan cat atau kertas berwarna. 5. Buat miniatur rumah ibadah seperti masjid, gereja, dan lain-lain. 6. Buat tokoh miniatur dari berbagai agama. Pastikan terlihat rukun. 7. Susun semua elemen secara rapi dan seimbang. 8. Finishing. Rapihkan dan beri judul. Pastikan semua bagian menempel dengan kuat. Pembelajaran PKN. Pengertian PKN, pendidikan kewarganegaraan, adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Nilai luhur dan moral ini diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan siswa sehari-hari, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan usaha untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Ruang lingkup PKN. Yang pertama, ada persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan. Yang kedua, norma hukum dan peraturan, meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional. Yang ketiga, ada hak asasi manusia, hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan, dan pelindungan HAM. Yang keempat, ada kebutuhan warga negara, yaitu meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai warga negara, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan, mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara. Yang kelima, ada konstitusi negara, meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi. Yang keenam, ada kekuatan dan politik, meliputi pemerintah desa dan kecamatan, pemerintah daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam
masyarakat demokrasi. Yang ketujuh ada Pancasila meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang kedelapan ada globalisasi meliputi globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi. Karakteristik PKN yang pertama ada PKN termasuk dalam proses ilmu sosial. Yang kedua, PKN diajarkan sebagai mata pelajaran wajib di seluruh program sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Yang ketiga, ada PKN menanamkan banyak nilai, di antaranya nilai kesadaran, bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap dan perlakuan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, ada PKN memiliki ruang lingkup meliputi aspek persatuan dan kesatuan bangsa, norma, hukum, dan peraturan hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuatan dan politik Pancasila, dan globalisasi. Yang kelima ada PKN memiliki sasaran akhir atau tujuan untuk mewujudkan suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai saran pembinaan watak bangsa, nation and character building, dan pemberdayaan warga negara. Yang keenam ada PKN merupakan suatu bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah atau yang diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan dan demokrasi di Indonesia. 7. PKN mempunyai 3 pusat perhatian, yaitu CV inteligensi, kecerdasan, dan daya nalar warga negara baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, maupun sosial. Selanjutnya, kajian penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Caroline Hatilaniar dan Aldora Pratama pada tahun 2023 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Diorama pada materi bersikap toleran dalam keberagaman sosial budaya masyarakat pada kelas 5 sekolah dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media diorama yang dikembangkan dinyatakan sangat valid berdasarkan penilaian ahli materi dan media, serta menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengembangkan media diorama untuk menanamkan nilai toleransi dan keberagaman kepada siswa sekolah dasar. Perbedaannya terletak pada tingkat kelas dan fokus materi. Penelitian sebelumnya di kelas 5 dengan materi sosial budaya, sementara materi yang akan dilakukan berada di kelas 4 dengan fokus pada keberagaman umat beragama. Kerangka pemikiran untuk penelitian ini adalah sebagai berikut. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan atau research and development atau R&D. Penelitian R&D merupakan suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, di mana semua kegiatannya dapat dipertanggungjawabkan. Desain penelitian R&D yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model pengembangan yang diadaptasi dari model AD, yaitu Analyze, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Dalam penelitian ini, variabel media pembelajaran berbasis diorama didefinisikan sebagai miniatur 3 dimensi yang menggambarkan kehidupan rukun antar umat beragama untuk meningkatkan pemahaman siswa. Variabel materi keberagaman umat beragama mencakup pembelajaran tentang agama-agama yang diakui di Indonesia, beserta nilai-nilai saling menghormati. Variabel kelayakan media merujuk pada kesesuaian isi, tampilan, dan kemudahan penggunaan berdasarkan penilaian ahli dan pengguna. Sedangkan variabel efektivitas media dilihat dari peningkatan pemahaman siswa tentang penggunaan diorama dalam pembelajaran. C. Teknik dan instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui yang pertama, observasi, yaitu untuk mengamati proses penggunaan media diorama dalam pembelajaran. Yang kedua, wawancara, yaitu untuk menggali pendapat guru dan siswa tentang media yang dikembangkan.
dikembangkan. Yang ketiga, angket atau kuesioner untuk mengukur tanggapan ahli, guru, dan siswa terhadap kelayakan media. Yang keempat, tes untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa tentang materi keberagaman umat beragama sebelum dan sesudah penggunaan media. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini meliputi lembar observasi, aktivitas pembelajaran, panduan wawancara untuk guru dan siswa, angket penilaian kelayakan media oleh ahli materi, ahli media, dan siswa, serta tes hasil belajar berupa pretest dan posttest untuk mengukur pemahaman siswa. D. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kuantitatif, di mana analisis kualitas didasarkan pada data hasil validasi para ahli. Langkah-langkahnya dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, tabulasi data. Tabulasi data dilakukan pada hasil validasi dosen ahli. Berikut pedoman penilaian kevalitan pada lembar penilaian media pembelajaran diorama dengan menggunakan skala Likert 1-5, di mana untuk skor 1 memiliki kriteria yang sangat tidak setuju, skor 2 tidak setuju, 3 kurang setuju, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Langkah kedua yaitu perhitungan skor rata-rata tiap aspek data skor penilaian kevalitan media pembelajaran diorama yang sudah ditabulasi. Selanjutnya dihitung dengan skor rata-rata untuk tiap aspek. Rumusnya dapat kita lihat, di mana masing-masingnya memiliki keterangan. X bar yaitu untuk mencari rata-rata perolehan skor, dengan sigma X yaitu jumlah skor yang diperoleh, dan N yaitu banyaknya butir pertanyaan. Langkah ketiga yaitu mengkonversi skor rata-rata yang diperoleh ke dalam tabel konversi skala 5 menjadi nilai kualitatif, di mana tabelnya dapat kita lihat, di mana X yaitu total skor responden dan M yaitu mean ideal, S yaitu simpangan baku ideal berdasarkan analisis kevalitan. Media pembelajaran diorama yang dihasilkan dikatakan valid apabila skor rata-rata penilaian kevalitan media pembelajaran diorama masing-masing memenuhi kriteria minimal B. B. Analisis kepraktisan didasarkan pada angket motivasi siswa. Yang pertama yaitu angket motivasi siswa. Perhitungan karakter siswa tiap item skor karakter siswa sebelum menggunakan media pembelajaran diorama. A. Menentukan skor maksimal tiap item pertanyaan 5. Skor maksimal pertanyaan dikali jumlah siswa. 5 dikali 20 yaitu 100. B. Menentukan persentase indeks keberhasilan tiap item. E. Rencana langkah-langkah tahapan kegiatan penelitian. Dapat kita lihat tahapan yang pertama yaitu persiapan penelitian, di mana pada tahapan ini kita menentukan topik, merumuskan masalah, studi literatur, dan menyusun proposal. Lalu tahapan yang kedua yaitu pengajuan proposal, di mana pada tahapan ini kita melakukan presentasi proposal dan persetujuan pelaksanaan. Yang ketiga yaitu pengumpulan data. Pada kegiatan ini kita menentukan lokasi dan subjek, menyebar kuesioner atau melakukan wawancara dan menarik kesimpulan. Lalu yang keempat, melakukan analisis data. Pada tahapan ini kita mengelola data yang telah terkumpul, menganalisis sesuai metode penelitian, dan menarik kesimpulan. Lalu yang kelima, penyusunan laporan, di mana pada tahapan ini kita menyusun bab-bab laporan penelitian, melakukan revisi laporan dan finalisasi dokumen. Yang keenam, presentasi hasil, di mana pada tahapan ini kita menyajikan hasil dalam seminar atau sidang, menjawab pertanyaan atau tanggapan, dan melakukan revisi akhir jika ada. Yang terakhir, melakukan publikasi dan tindak lanjut, di mana pada tahapan ini kita melakukan mempublikasikan hasil ujian pada jurnal atau proceeding dan memberikan rekomendasi atau tindak lanjut dari hasil penelitian. F. Rencana jadwal pelaksanaan penelitian, di mana dalam tahapan ini kami melaksanakan penelitian di SD Negeri 4 Sumeragung pada hari Sabtu pada tanggal 26 April 2025, di mana penelitian ini dilakukan untuk melakukan penilaian produk kami, yaitu produk diorama. Selanjutnya, bab 4. Hasil dan penelitian. Penelitian ini mengembangkan tujuan untuk menghasilkan sebuah produk berupa media pembelajaran diorama pada materi keberagaman beragama untuk kelas 4 yang telah dilakukan di SD Negeri 4 Sumber Agung. 1. Desain media. Pembelajaran diorama pada materi keberagaman beragama dalam proses pelaksanaan penelitian pengembangan ini diperoleh dari hasil penelitian berdasarkan tahapan pengembangan tadi, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Kedua, uji kelayakan media. Pembelajaran diorama oleh ahli media pembelajaran diorama keberagaman umat beragama yang telah selesai dikembangkan akan dilakukan validasi.
Hasil dari uji kelayakan yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji validasi media pembelajaran diorama dengan materi keberagaman umat beragama oleh validator ahli media memiliki 4 aspek yang harus diisi, yaitu aspek kualitas tampilan, aspek rekayasa perangkat media pembelajaran, aspek keterlaksanaan, dan aspek interface. Dalam keempat aspek, memiliki skor yang berbeda dan yang akan mempengaruhi nilai rata-rata persentase nilai akhir dari validasi yang dilakukan. Selanjutnya, B. Uji kelayakan media pembelajaran diorama oleh ahli materi. Kelayakan materi pada media pembelajaran dapat dilihat melalui hasil penilaian yang dilakukan oleh validator ahli media. Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut. Uji validasi media pembelajaran diorama keberagaman umat beragama dilakukan oleh ahli materi dengan menilai 4 aspek, yaitu kurikulum, penyajian materi, evaluasi, dan kebahasaan. Hasil validasi menunjukkan media sudah baik, namun perlu menyempurnakan agar lebih efektif. Validator menyarankan penambahan ornamen khas pada setiap bangunan, tempat ibadah, hiasan khas pura, wihara, dan kelenteng. Selain itu, perlu ditambahkan papan respon guru terhadap media pembelajaran diorama pada materi keberagaman umat beragama. Hasil respon guru terhadap media diorama keberagaman umat beragama ditambahkan pada tabel 4.3. Berdasarkan hasil persentase yang diperoleh setelah melakukan penelitian di SD Negeri 4 Sumber Agung menggunakan angket respon guru kelas, tepatnya pada guru kelas 4, didapatkan hasil yang berbeda pada setiap aspeknya. Pada aspek kesesuaian materi diperoleh skor 87%, aspek kesesuaian penggunaan memperoleh skor 92%, dan aspek kesesuaian kebahasaan memperoleh skor 100%. Dari ketiga aspek tersebut, nilai rata-rata persentase yang diperoleh adalah 93%. Berdasarkan kategori yang digunakan, nilai tersebut termasuk dalam kategori sangat layak, sehingga media pembelajaran diorama pada materi keberagaman umat beragama di kelas 4 SD Negeri 4 Sumber Agung dinyatakan sangat layak digunakan sebagai alat bantu pembelajaran. Selanjutnya, D. Pembahasan. Yang pertama, pengembangan media pembelajaran diorama pada materi keberagaman umat beragama. Media pembelajaran diorama pada pembelajaran PPKN kelas 4 SD Negeri 4 Sumber Agung dengan materi keberagaman umat beragama merupakan hasil akhir dari proses pengembangan produk yang dilakukan dalam penelitian ini. Pengembangan media dilakukan melalui tahapan model EDI, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Selanjutnya, uji kelayakan media pembelajaran diorama pada materi keberagaman umat beragama. Berdasarkan hasil validasi oleh ahli media diorama memperoleh skor rata-rata dengan persentase sebesar 91%, yang termasuk dalam kategori sangat layak. Artinya, media telah memenuhi kriteria visualisasi, kejelasan tampilan, serta memiliki daya tarik yang tinggi bagi siswa. Sementara itu, hasil validasi oleh ahli materi menunjukkan nilai 88% juga dalam kategori sangat layak. Hal ini menunjukkan bahwa isi materi yang disajikan melalui diorama telah sesuai dengan kompetensi dasar dalam kurikulum serta berhasil mengintegrasikan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan kerukunan dalam beragama. Selanjutnya, bab 5 penutup. A. Simpulan. Berdasarkan hasil penelitian tentang pengembangan media pembelajaran berbasis diorama pada materi keberagaman umat beragama di sekolah dasar dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, desain pengembangan menghasilkan sebuah media pembelajaran 3 dimensi berupa media diorama yang menggambarkan keberagaman umat beragama di Indonesia. Lalu, penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau R&D dengan model pengembangan ADI yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Yang kedua, hasil uji kelayakan terhadap media pembelajaran diorama oleh validator ahli media menunjukkan kategori sangat layak dengan persentase 91%. Selanjutnya yaitu B. Saran. Yang pertama, guru dapat
memanfaatkan media pembelajaran diorama ini sebagai alat bantu dalam menyampaikan materi PPKN atau muatan sosial lainnya, agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, kontekstual, dan mendorong partisipasi aktif peserta. Lalu, kedua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan referensi bagi pembaca, khususnya mahasiswa atau peneliti yang ingin mengembangkan media pembelajaran berbasis visual 3 dimensi seperti diorama. Yang ketiga, diorama yang dikembangkan tidak hanya relevan digunakan di SD Negeri 4 Sumber Agung, namun juga dapat diimplementasikan di berbagai sekolah dasar lainnya, terutama pada kelas 4 yang mempelajari tema keberagaman dan toleransi. Oke, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadia Fadila Asas dengan NIM 2022406107. Jadi di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan atau ingin memperkenalkan media dari kelompok kami, yaitu yang kami buat media diorama, di mana media ini memiliki judul Keberagaman Agama di Indonesia. Jadi di dalam media kami memiliki gambaran beberapa agama di Indonesia. Terdapat 6 agama di Indonesia yang kita ketahui. Yang pertama yaitu agama Islam dan agama Buddha, agama Hindu, agama Kristen dan Katolik, dan agama Konghucu, di mana masing-masing agamanya memiliki tempat ibadah, kitab. Jadi dari masing-masing agama yang ada di Indonesia memiliki tempat ibadah dan juga kitabnya. Di sini juga terdapat seperti pakaian-pakaian yang biasa digunakan oleh agama masing-masing agama tersebut. Dan di sini juga terdapat penjelasan-penjelasan seperti masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Masjid juga biasanya memiliki bentuk kubah dan menara yang ada di atas. Lalu di sini juga ada penjelasan terkait tempat ibadah Buddha. Ini juga terdapat penjelasan terkait tempat ibadah Hindu. Ini juga terdapat penjelasan tentang agama Kristen dan Katolik. Dan yang terakhir ada penjelasan terkait baik. Jadi itu tadi adalah penjelasan terkait media dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.